Selamat malam sahabat GPIB yang dikasihi Tuhan. Dimanapun berada, kita kembali berjumpa di dalam program Night Call GPIB bersama Pendeta Menita Wungodamping, Ketua Majelis Jemaat GPIB Bukit Moria, Tebet, Jakarta Selatan. Pada malam hari ini bacaan kita diambil dari Kisah Para Rasul 24 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-9. Namun sebelum membaca dan merenungkannya, mari kita berdoa. Ya Bapa yang rahmani, di dalam Putramu Yesus Kristus kami memohon pertolongan Roh Kudus untuk membaca dan merenungkan firman-Mu, agar kami tetap hidup di dalamnya, di tengah dunia yang penuh dengan tantangan dan pencobaan untuk hidup tidak kudus, yang mendukacitakan hati Tuhan dan tidak menjadi berkat bagi sesama kami. Kiranya firman-Mu menjadi terang di jalan hidup kami, dan kami dapat menjadi saksi-Mu. Bersabdalah ya Tuhan, kami siap mendengar. Di dalam Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Sahabat GPB yang terkasih, pembacaan kita Kisah Para Rasul 24 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-9 demikian. 5 hari kemudian datanglah imam besar Ananias bersama beberapa tua-tua dan seorang pengacara bernama Tertulus. Mereka menghadap gubernur dan menyampaikan dakwaan mereka terhadap Paulus. Paulus dipanggil menghadap dan Tertulus mulai mendakwa dia, katanya, "Felix yang mulia, oleh usahamu kami terus-menerus menikmati damai, dan oleh kebijaksanaanmu banyak perbaikan yang telah dilaksanakan untuk bangsa ini. Semuanya itu senantiasa dan di mana-mana kami sambut dengan sangat berterima kasih. Tetapi supaya jangan terlalu banyak menghabiskan waktumu, aku minta supaya engkau mendengarkan kami sebentar dengan kemurahan hatimu yang terkenal itu. Kami dapati bahwa orang ini adalah penyakit sampar, seorang yang menimbulkan kekacauan di antara semua orang Yahudi di seluruh dunia, dan bahwa ia adalah seorang tokoh dari aliran Nasrani. Malahan ia mencoba melanggar kekudusan bait Allah. Oleh karena itu kami menangkap dia dan hendak menghakiminya menurut hukum Taurat kami. Namun kepala batalion Lisias datang mencegahnya dan merebut dia dengan kekerasan dari tangan kami. Lalu menyuruh para pendakwa datang menghadap engkau. Jika engkau sendiri memeriksa dia, dapatlah engkau mengetahui segala sesuatu yang kami tuduhkan kepadanya. Juga orang-orang Yahudi menyokong dakwaan itu dengan mengatakan bahwa perkataan itu sungguh demikian. Demikian pembacaan Alkitab, terpujilah Kristus, haleluya. Sahabat GPIB yang terkasih, tema kita di malam ini menghadapi tuduhan palsu. Dalam pengalaman hidup ini menurut saya bisa dikatakan tidak ada seorang pun di dunia ini yang kebal terhadap fitnahan atau tuduhan palsu. Siapa saja bisa mengalami tanpa diduga dalam pergaulan dan interaksinya di tengah pendidikan, pekerjaan, komunitas, dan bahkan komunitas gereja sekalipun. Khususnya kita orang-orang percaya dan hamba-hamba Tuhan tidak kebal fitnahan dan tuduhan palsu. Pengalaman ini sudah dialami beberapa tokoh dalam perjanjian lama maupun perjanjian baru, seperti Yusuf dituduh oleh istri Potifar, Daniel dituduh para pejabat kerajaan, Daud dituduh oleh Saul, bahkan Yesus Kristus dan Stefanus juga mendapat tuduhan palsu. Jadi
perbuatan tuduhan palsu ini menyejarah dalam kehidupan kita manusia. Saat ini anak-anak Tuhan di tengah pekerjaan sering difitnah dan mendapatkan tuduhan yang tidak-tidak, supaya mereka tidak maju dan berkembang tentang karirnya. Demikian juga di tengah persekutuan yang namanya gereja, sebaik apapun sebagai warga jemaat ataupun hamba Tuhan yang melayani, pasti tidak menyukacitakan hati semua orang. Bahkan ada yang membenci tanpa alasan. Oleh karena benci dan iri hati, orang bisa berbuat hal-hal yang buruk, seperti menyebarkan berita bohong, hoax, atau memberikan tuduhan palsu. Dengan maksud supaya mereka semakin tidak disukai dan dikucilkan atau menghambat jenjang karirnya. Dan mungkin di antara kita ada yang pernah mengalami difitnah dan dituduh hal-hal yang tidak terpuji. Akibatnya sungguh membuat hati kita luka dan kita menderita. Sahabat GPIB yang terkasih, dari awal kekristenan bertumbuh, gereja dan hamba-hamba Tuhan sudah mendapatkan fitnahan dan tuduhan palsu karena imannya kepada Yesus Kristus, dan bisa pula karena pemberitaan Injil yang mereka lakukan, seperti Rasul Paulus dalam bacaan kita ini. Dia dituduh sebagai seorang penyebar ajaran palsu, jalan Tuhan, ya, Injil, ya, yang menentang iman orang Yahudi, menentang hukum Taurat, dan menajiskan bait Allah karena Paulus diduga membawa seorang Yunani dari Efesus yang bernama Trofimus masuk ke dalam bait Allah. Tuduhan itu membawa Paulus dihadapkan kepada kemarahan orang Yahudi dan konspirasi orang Yahudi hendak membunuhnya, sehingga dia diamankan oleh kepala markas batalion Romawi Claudius Lysias dengan membawanya kepada gubernur Felix, karena Paulus juga warga Romawi. Bacaan kita di malam ini menceritakan Imam Besar Ananias bersama tua-tua dan seorang pengacara bernama Tertulus menyampaikan dakwaan mereka terhadap Paulus di depan gubernur Felix. Tertulus memulai dakwaannya dengan pujian palsu kepada Felix sebagai seorang gubernur yang baik dan murah hati dalam pemerintahannya, membawa damai dan perubahan yang besar bagi kepentingan bangsanya. Padahal kenyataannya Felix dikenal kejam, korup, serta memerintah dengan tangan besi dan sangat menjaga ketertiban. Tentu saja dengan pujian palsu itu Tertulus hendak memengaruhi Felix, menciptakan kesan baik sebelum mengajukan tuduhannya, agar Felix dapat menerima tuduhan itu dan melakukan tindakan tegas kepada Paulus, atau menyerahkan kembali ke pengadilan agama Yahudi, sehingga hukuman pun dapat diberikan kepada Rasul Paulus. Tuduhan Tertulus ini didukung oleh pemuka agama Yahudi dan orang-orang Yahudi. Paulus mengalami fitnah dan tuduhan dan pengadilan palsu seperti yang dialami Yesus. Hal ini merupakan penggenapan apa yang dikatakan Yesus, bahwa murid-muridnya akan diserahkan ke pengadilan. Penderitaan adalah bagian kesaksian tentang Injil, karena Injil sering disalahpahami dan difitnah oleh pemegang kekuasaan, agama, ataupun politik. Paulus menanggapi tuduhan palsu, membela dirinya dengan memberi kesaksian yang benar tentang dirinya dan apa yang dia alami serta lakukan sebagai pemberita Injil yang memperlihatkan nilai kebenaran di hadapan Allah.
Sahabat GPIB yang terkasih, akhir-akhir ini tidak jarang kita lihat dalam berita seorang dituduh dengan tuduhan palsu. Bahkan diantaranya ada saudara seiman kita sampai dibawa ke pengadilan dan mendapatkan hukuman. Hikmahnya buat kita adalah kita berbuat baik dan benar saja bisa mendapat fitnahan dan tuduhan palsu serta hukuman. Apalagi kalau memang benar kita berbuat melawan hukum atau melakukan yang jahat. Kita tidak bedanya dengan dunia ini. Kita harus bijaksana meminta pertolongan Roh Kudus sebagai orang percaya dan hamba Tuhan. Kita harus menjaga diri dengan baik untuk selalu berkata dan berbuat yang baik dan benar di hadapan siapapun dan dimanapun. Ya, katakan ya. Tidak, katakan tidak. Seperti yang dikatakan oleh Tuhan Yesus. Sehingga orang-orang di sekitar kita dimanapun tidak dapat satu celah pun untuk memfitnah dan menuduh kita. Dan bila mereka memfitnah dan menuduh kita, kita bisa membela diri karena di hadapan mereka dan di hadapan Tuhan kita selalu menjaga diri untuk berkata dan berbuat yang baik dan benar. Sahabat GPIB yang terkasih, di malam ini kita akan istirahat. Sebaiknya kita melakukan introspeksi diri sebelum memanjatkan doa malam. Apakah kita sudah menghindari berkata basa-basi, mengatakan sanjungan palsu, dan memanipulasi kata-kata di hadapan orang lain seperti yang dilakukan Tertulus? Apakah komitmen kita kepada kebenaran Injil Kristus tetap teguh terjaga meski beresiko? Dalam menjalani hidup sebagai orang percaya dan hamba Tuhan, tetaplah andalkan hikmat dan penyertaan Roh Kudus agar kita dimampukan menjaga kekudusan hidup kita dan senantiasa menyatakan kasih Allah dalam perkataan dan perbuatan yang baik dan benar serta berkenan kepadanya. Jadilah saksinya dimanapun Tuhan mengutus kita dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab keseharian kita. Tuhan Yesus menjaga kita selalu dan dalam istirahat kita di malam ini. Amin. Sahabat GPIB yang terkasih, marilah kita berdoa. Ya Bapa yang rahmani di dalam Putramu Yesus Kristus, terima kasih kami sudah membaca dan merenungkan firman-Mu yang menyegarkan jiwa dan roh kami, sehingga kami mendapatkan ketenangan hati memasuki peraduan tidur kami dengan sukacita dan damai sejahtera. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Sahabat GPIB yang terkasih, demikianlah perjumpaan kita di dalam program Night Call GPIB malam ini. Selamat malam, selamat istirahat. Tuhan Yesus beserta kita selalu.